Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani dimanapun Anda berada, apalagi petani durian. Untuk pagi hari ini channel Geng Farm Magelang akan berbicara masalah pengasapan ya. Jadi kita ini ceritanya itu pada pagi hari ini melaksanakan pembersihan kebun di kebun buah kita. Salah satunya adalah kebun durian yang kita tanam di kebun kita ini. Kemudian pemanfaatan dari sisa-sisa atau limbah sampah atau limbah tumbuhan yang sudah kita bersihkan, ini kita bisa manfaatkan untuk kita jadikan sebagai asap ya, asap untuk mengasapi tanaman-tanaman buah, apalagi tanaman durian yang kita miliki. Jangan dibuang percuma, kan begitu. Jadi apa sih manfaat dari pengasapan yang bisa kita ambil dengan memanfaatkan limbah atau sampah-sampah yang sudah kita bersihkan dari daun-daun yang berguguran ini, kemudian dari rumput-rumput yang sudah kita babat seperti ini ya. Ini masih dalam kondisi kotor, belum saya bersihkan. Oke ya, kita akan bahas masalah manfaat dari asap ini untuk tanaman buah durian dan tanaman buah yang lainnya. Ini dia tanaman yang sedang kita asapi ya, Kita memanfaatkan sampah-sampah guguran daun dan hasil dari kita pembersihan sebelumnya. Nah, ini kita laksanakan pamer dulu ya. Hehehe. Pamer buah durian yang kebetulan sedang produksi. Ini sebenarnya kategorinya kategori terlambat ya, karena musim durian ini sebenarnya sudah mulai, saya bilang hampir berakhir. Ini tanaman umur 5 tahun. Nah, duri hitam ini ceritanya ini adalah buah kedua. Kalau buah pertama sebenarnya banyak sekali bunga maupun pentil buahnya. Tapi karena faktor musim kemarau, jarang hujan, curah hujannya sangat minim, dan kebetulan di tempat kami memang juga agak sulit air untuk menyiram, maka pada akhirnya tanaman produksi buah pertamanya rontok 100%. Tapi alhamdulillah kemudian muncul lagi bunga kedua dan sekarang sudah mulai jadi buah yang bisa kita tunggu saat matang nanti. Ini adalah buah durian duri hitam. Mantap kan? Nah, jadi tidak ada yang sia-sia dalam hal ini ya. Ini pohon durian di kebun kami sendiri di samping rumah, bukan milik orang lain ya. Oke, nah itu dia. Kita sedang melaksanakan pengasapan ya, dari mana asap itu muncul dari pembakaran yang memang sengaja kita lakukan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara membakar dan bagaimana atau apa manfaat dari asap yang keluar dari pembakaran sampah-sampah organik itu ya. Kenapa saya bilang sampah organik? Karena kita membakar sampah yang dari dedaunan ya. Nanti kita sampaikan manfaatnya. Kita lihat dulu, pamer-pamer dulu lah, pamer-pamer durian dulu ya. Pamer kan nggak ada salahnya. Siapa tahu dengan berpamer ya seperti ini kemudian ada muncul niat-niat atau keinginan untuk segera menanam pohon durian ya. Ini dia. Ini asap-asap yang kita bakar dan sekarang sedang keluar asap dengan tebalnya. Kita manfaatkan untuk mengasapi tanaman, seluruh tanaman ya, seluruh tanaman buah. Apalagi juga kita kebetulan menanam durian di sini. Setelah pasca berproduksi, kita laksanakan perawatan ya dengan cara pembersihan gulma-gulma, rumput-rumput liar, dan kita kumpulkan daun-daun yang pada saat musim kemarau kemarin pada berguguran, sekarang sudah mulai mengering. Nah, kita manfaatkan ini, kita bakar seperti ini. Tuh ya, luar biasa asapnya tebal ya, asapnya sangat tebal.
Oke, kita sampaikan di sini bahwa manfaat dari asap yang muncul dari pembakaran ini adalah sebagai insektisida organik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bau yang muncul dari akibat pembakaran ini itu berbau sangat menyengat. Perlu Anda ketahui, dan memang sudah Anda ketahui bersama, bahwa hama itu tidak begitu suka, ya, tidak begitu suka dengan bau-bau yang menyengat. Salah satunya adalah bau akibat dari pembakaran sampah-sampah ini. Ini adalah sekitar kebun ya, yang sekarang ini sedang saya proses untuk melaksanakan pembersihan. Ini saya bersihkan sendiri menggunakan mesin babat rumput. Kenapa? Kalau kita cangkul, kita bersihkan itu nanti ada efek negatif ya, akar-akarnya bisa terputus kalau menggunakan cangkul. Kemudian jika menggunakan obat rumput baik Gramason maupun yang lain, maaf saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan suatu produk, itu juga ada efeknya. Salah satu efeknya adalah jika ternyata baru saja kita semprot kemudian akan muncul hujan, maka obat-obat ini otomatis akan turun ke tanah dan terserap tanah. Akibatnya, ini akibatnya ya, akar dari tanaman buah yang kita tanam ini juga akan ikut menyerap obat-obat ini. Memang saat seketika itu tidak terlalu nampak efek negatifnya, tapi untuk jangka panjang maka tanaman buah yang kita tanam ini akan berakibat ada yang meranggas atau kerdil dan bahkan bisa mati. Maka untuk mengurangi efek negatifnya kita hanya menggunakan mesin babat ya. Ini efek negatifnya sangat-sangat kecil ya. Sekali lagi ini di kebun kita sendiri ya, bukan di kebun orang lain. Ini sedang proses pembersihan. Nah, kita pameri lagi lah, kita pameri lagi. Dan kemudian untuk manfaat sudah kita sampaikan. Kita sampaikan juga bagaimana teknik untuk membakar sampah-sampah ini. Jadi sampah daun-daun kering, kemudian rumput-rumput yang sudah kita babat kita jadikan satu, dan kemudian kita campur dengan tanah. Perbandingannya ya tanahnya ya, kalau daun dan rumputnya itu 3, tanahnya ya 1. Kenapa harus dicampur dengan tanah? Agar tidak muncul api. Kenapa tidak boleh muncul api? Agar tidak membakar atau menimbulkan panas bagi tanaman-tanaman buah di sekitar pembakaran, yang dapat menyebabkan layu daun, layu pohon, bahkan bisa menyebabkan tingkat kematian diakibatkan oleh panas yang muncul dari pembakaran. Makanya kita sarankan jika Anda membakar seperti ini jangan terlalu dekat dengan tanaman ya, jangan terlalu dekat dengan tanaman. Jadi sekali lagi, campur sampah-sampah ini, daun-daun kering, kemudian sisa-sisa pembersihan dari gulma dan rumput, kita campur dengan tanah baru kita bakar. Harapannya dengan dicampur dengan tanah hanya muncul asap tebalnya saja. Asap ini yang kita gunakan sebagai obat insektisida herbal. Kenapa kita sampaikan? Karena ini ditimbulkan dari pembakaran. Sekali lagi, maaf saya salah ngomong. Jadi asap-asap ini dimunculkan itu akibat dari pembakaran sampah-sampah organik, bukan anorganik ya. Yang kita bakar jelas daun-daunan kering, tangkai-tangkai kering, kayu-kayu kecil kering, kemudian dicampur dengan rumput-rumput basah ya, sisa-sisa pembersihan, kemudian ditambah lagi dengan tanah sehingga tidak muncul api. Dan jika ternyata harus muncul api, maka diusahakan untuk segera dipadamkan. Dan paling efektif adalah kita membakarnya jangan terlalu dekat dengan tanaman yang kita miliki. Kenapa? Sangat membahayakan ya. Nanti tanaman kita bisa layu,
bisa mati malah rugi, kan begitu ya. Antisipasinya yaitu jangan terlalu dekat dengan pohon pada saat membakar sampah ini. Nah, ini adalah tanaman durian bawor ya. Ini lagi berbuah juga. Kalau tadi duri hitam, ini durian bawor ini yang kita tanam 2019. Mantap sekali nih. Buahnya juga sudah mulai produksi. Ini buah perdana ya, buah perdana. Mantap ini, buah perdana aja sudah. Wow, jumbo-jumbo. Memang bawor ini memiliki keistimewaan buahnya itu jika dibandingkan dengan jenis lain itu memang mantap ini ya. Kalau segi rasa ya rekomendasinya memang duri hitam atau musangking, tapi kalau untuk bentuk yang jumbo kita rekomendasikan durian jenis bawor ya, yang dari Alas Malang Banyumas. Ini mantap sekali ini durian bawor produksi pertama sudah sebesar ini. Dan nanti sisa-sisa dari pembakaran itu bisa kita jadikan pupuk ya. Pupuk kita taburkan di bawah pohon-pohon durian yang kita miliki ini. Sangat-sangat banyak manfaatnya.